Di ujian kemarin itu eh, yang soalnya paling sulit dibandingkan yang ujian-ujian sebelumnya. Jadi kemarin itu kalau kalian tulis dengan delta H-nya dan ini minus. Kenapa minus? Karena dia melepaskan. Jadi tipe soalnya memang sudah ada di soal di minta jawabannya menuliskan persamaan termokimianya itu dengan delta H-nya dengan jumlah yang sudah disampaikan di soal. Kalau yang B itu mencari Q, M-nya itu kalian saya sudah bilang kali dengan massa jenis, ya. P terus dapat delta, dapat T-nya. Ini rata-rata benar, banyak yang benar. Kemudian kalau Anda dapat Q, apa yang C, Anda dapat masanya sekian, Anda cari molnya dulu, molnya nanti tinggal kali delta H yang diketahui di atas, 478 ya, Anda dapat Q-nya. Sedangkan yang D, kalau Anda tahu delta N-nya, di sini kan minus 1 ya, 0 minus 1. Di ini Anda masukkan delta E sama dengan delta H min delta NRT, tinggal masukkan ke sini. Cuman banyak masalah di konversi ke 8,314 kali 3. Kemudian dia menerima kerja karena molnya berkurang. Ini dia menerima kerja yang ada, tidak masalah. Saya sebenarnya tidak tidak ingin kalian benar benar semua gitu ya. Pasti kan ada mentok di mana. Pasti kalau benar semua ya bagus. Tapi yang seperti ini adalah konsep misalnya Cl2H2 TI ini adalah unsur bebas, pasti delta HF-nya 0. Sedangkan yang ini adalah delta HR untuk reaksi ini didapatkan dari delta HF dari MgCl2 dan reaksi yang di atas, Anda akan dapat ini. Sebenarnya reaksi yang satu, yang di atas, yang ini yang kalian buat. Kalau A salah, ya sudah salah semua yang nomor terakhir. Ini reaksi yang kedua, dan reaksi ketiga yang diminta. Seperti itu. Untuk nomor dua, ini cuman benar salah. Apakah Li itu persamaan termokimianya adalah energi ionisasi kedua Li? Ini salah. Karena dia harus siap melepaskan satu elektron. Kalau ini benar, kemudian ini juga, ini salah. Ya, ini melepaskan tiap satu elektron. Kemudian ini satu dua ya ini mah biasa ya. Kemudian cari energi ionisasi dari Hc per lambda ya. Kemudian cari seper lambda atau RH Z kuadrat ini adalah Li ketiga ya Li. Kemudian Anda dapat lambdanya. Anda mau rubah ke angstrom nggak terserah. Nah kalau ini muatan inti efektif itu adalah apa namanya elektron valensi ya, elektron valensinya satu, ini elektron valensinya tiga, kemudian ini jari-jari atom, kemudian energi ionisasi. Oke. Nah yang ini adalah soal saya di sini diketahui energi ionisasi, apa sublimasi, kemudian afinitas ya. Kita tinggal jumlahkan terus dikurangi. Nanti energi kisi. Energi kisi mana yang lebih tinggi? LiF atau LiCl? Dan LiCf karena F minus lebih kecil LiCl. Ini ada di slide ya yang ini. Sebenarnya kalau Anda curi-curi 3 poin, 3 poin, 2 poin, itu juga sudah bagus loh. Tiap nomor Anda bisa benar, bisa 3-5 poin. 25 itu sudah menjaga Anda untuk lulus sebenarnya. Nah, kalau yang ini itu jumlah elektron total, kemudian ini Anda lingkari ya. 32, kemudian gambar sosiologisnya seperti ini. Muatan formalnya 0000, paling yang minus yang ini ya. Oh, satu di sini. Satu. Kemudian resonansinya tinggal konformasi yang berbeda.
Kemudian mana yang lebih elektronegatif? Karena perbedaan elektronegatifnya lebih besar dibanding SF dengan OF. Kemudian ini ikatan sigma, ikatan pi, saya sudah kasih clue juga bahwa di O itu ada PeB2 ya. Kemudian pastinya O ini sp3 karena dia 4 domain. Di C yang di sini dia 4 domain, berarti C dengan sp3 dan O sp3. Kalau C yang di sini dia sp2 ya, 3 domain dan O pada sp3. Seperti itu. Kalau yang nomor terakhir tinggal Anda isi ya. Satu S bonding anti bonding, bonding anti bonding. Nah, ini yang konformasi P-nya. Kemudian bond order Anda dapat. Kemudian energi ikatan yang besar yang memiliki bond order lebih besar. Nah, yang ini sebenarnya kalau kamu momen magnet itu kan paramagnetik kan. Magnet itu berarti kan bisa mengantarkan magnet. Yang paramagnetik kan ini nggak ada. Ini BM-nya pasti nol kalau yang momen magnet yang si NO plus. Kalau yang NO pasti ada ya, 1 ditambah 1 2. Oke, itu review untuk ujian kemarin. Saya akan masuk ke ujian 4. Ujian 4 itu sebenarnya hanya satu bab, tapi babnya besar dan banyaknya lebih membandingkan. Walaupun nanti ada menghitungnya ya, sedikit. Menghitungnya lebih padatan. Jadi judulnya adalah gaya interaksi dan interaksi molekul, serta sifat fisik kimia larutan dan padatan. Ini poin-poin yang akan kita bahas terkait gaya interaksi molekul, hubungan gaya interaksi molekul dengan beberapa fisik seperti titik lidi, tekanan uap, kemudian diagram fasa dan struktur padatan. Oh ya, ada gas juga nanti. Mungkin hari Rabu kita akan masuk ke gas yang difusi efusi ya. Kemudian menghitung jumlah atom panjang rusuk dan menghitung jari-jari atom, menghitung massa jenis. Ciri-ciri padatan, ciri-ciri khas gas cairan padatan itu kalau volumenya gas sesuai dengan wadahnya, kerapatannya rendah, dia bisa ditekan dan bebas bergerak. Kalau cairan itu volumenya tertentu, kerapatannya tinggi, sedikit bisa ditekan dan sedikit bisa berbebas. Tapi kalau padatan tidak bisa bergerak bebas dan memiliki bentuk volume tertentu dan hampir tak bisa ditekan. Kerapatannya sangat tinggi. Nah, gas atau cair itu difusi suatu cairan atau rongga ya, tergantung oleh rongga ya. Molekul itu bisa bergerak bagaimana? Kalau gas pastinya bisa bergerak secara segala arah. Kalau cairan molekulnya agak dekat-dekat ya, jadi lebih bergeraknya tidak terlalu bebas dibandingkan gas dan kalau padatan dia lebih rapat. Tapi kalau temperaturnya lebih tinggi, dia akan lebih agak sedikit tidak bergerak ya, agak bergerak. Nah, gaya antar molekul sama gaya intermolekul bedanya apa? Kalau gaya antar molekul itu ada senyawa, misalnya A dengan senyawa A gitu ya, berinteraksi yang dengan molekul yang berbeda atau molekul yang sama. Air sama air punya gaya interaksi molekul. Nah, yang kemarin kita bahas ada ikatan kovalen, ikatan ion ya. Itu sebenarnya adalah intermolekul di dalam molekul tersebut. Nah, itu mempengaruhi ikatan apa energi ikatan tadi ya. Ikatan ada secara struktur senyawanya itu sendiri. Kalau antar molekul ini akan mempengaruhi sifat fisik suatu senyawa. Ya. Jadi dia akan mempengaruhi sifat fisik dari suatu senyawa. Senyawa itu kenapa bisa meleleh lebih dulu? Kenapa senyawa itu bisa mendidih lebih dulu? Kenapa senyawa itu bisa membeku lebih dulu? Kenapa? Karena gaya interaksi molekulnya. Nah, kalau dia bisa bereaksi NaCl menjadi Na plus menjadi Cl- atau
dia menjadi eh, CH4 dibakar O2 menjadi CO2 dan H2O reaksi pembakaran. Nah, itu adalah sifat kimia. Itu diakibatkan oleh ya kalau ada reaksi kimia, fenomena kimia karena adanya gaya intermolekul ikatan kovalen ikan ion. Tapi kalau gaya interaksi molekul itu mengakibatkan sifat fisiknya. Jadi dia bisa menjadi cair, air menjadi uap air menjadi es, gitu ya. Jadi gaya interaksi molekul ini sangat berpengaruh pada sifat fisik suatu senyawa. Ini tadi ya. Ya, gaya interaksi molekul itu dan intramolekul. Kalau intramolekul itu ikatan-ikatan yang pembentukan senyawa molekul dan itu kuat. Dia menentukan sifat kimia dan ada energi ikatan. Sedangkan gaya antar molekul itu kita sebut sebagai gaya van der Waals, gayanya lemah dan mempengaruhi sifat fisik. Kenapa dia berwarna, titik lelehnya berapa, titik didihnya berapa, viskositas, tegangan permukaan. Nah, contoh misalnya HCl dengan HCl. H kita tahu dia punya elektronegatifan yang rendah, ya perbedaan dengan Cl, elektronnya lebih sedikit H-nya dibandingkan Cl, dia punya interaksi dengan HCl yang lain, tapi dengan Cl-nya. Kalau dia berinteraksi sama H dengan Cl, itu beda jenis antaraksinya. H dengan Cl kita sebut sebagai antaraksi molekul, H dengan H juga punya interaksi molekul. Gaya interaksi itu sama intra itu bedanya gini. Kalau intramolekul, kamu sama si B akan menjadi si C. Karena dia berikatan atau ada yang putus dalam bagian suatu senyawa si A atau si B. Tapi kalau si ini interaksi molekul, kamu kayak selintas mau lihat dia gitu loh. Jadi sama si A sama si B berinteraksi. Tidak menjadi si C, tetapi bisa menjadi lebih dekat. Nah, kan? Nah, bisa berpegangan tangan atau atau lebih lebih banyaknya interaksi saja. Saya berinteraksi dengan kalian dengan tatap muka, tatap mata, ya, tatap wajah. Nah, itu salah satunya interaksi molekul. Cuman gaya interaksi molekulnya dilihat semakin banyak titik aktifnya untuk berinteraksi, dia semakin kuat ya. Nah, gaya interaksi molekul ada namanya interaksi dipol-dipol. Kalau dipol-dipol itu adalah interaksi yang terjadi pada senyawa polar. Senyawa polar misalnya HCl. Ini ya. Ini interaksi dipol-dipol diakibatkan adanya perbedaan keelektronegatifan. H lebih kurang elektron, Cl lebih banyak elektronnya kan. Sehingga dia punya perbedaan keelektronegatifan. Kita sebut sebagai gaya interaksi dipol-dipol. Ada gaya dispersi London. Semua senyawa punya dispersi London. Karena dia punya namanya dipol sesaat. Nah, itu misalnya H dengan H. H dengan H ini adalah dipol sesaat atau gaya dispersi London. Semua tipe senyawa atau ion punya gaya dispersi London. Hidrogen dengan senyawa unsur sejenisnya, C dengan C, H dengan H, ya, Cl dengan Cl misalnya. Dan itu dilihat dari berat molekul. Semakin berat molekulnya atau massa molarnya lebih besar, maka gaya Londonnya semakin besar. Dan ini bisa terjadi pada senyawa yang polar ataupun non-polar dan juga dipengaruhi oleh strukturnya. Kalau strukturnya dia linier, maka gaya Londonnya akan lebih besar. Karena kalau dia compact kayak bentuknya kayak bentuknya plus gitu ya. Nah, dia interaksinya cuma di atas sama di atas, di bawah sama di bawah, kanan sama di kanan, kiri sama kiri. Kalau linear, dia bisa berinteraksi semua yang ada di atas dan atau semua yang ada di bawah. Ini saya akan tunjukkan. Nah, interaksi di London itu diakibatkan adanya lebih kurang perbedaan elektronegatifan. Yang negatif terlalu elektronegatif, yang positif kurang elektronegatif gitu ya. Nah, misalnya tadi HCl, H itu misalnya kutub positif, Cl itu kutub negatif gitu ya.
HCl juga yang sebelah kanan kutub positif, Cl-nya lebih kutub negatif. Jadi arahnya kan ke arah yang lebih negatif. Jadi em, resultannya juga dia searah biasanya. Dan lebih ke cenderung yang lebih elektronegatifannya tinggi. Nah, kepolaran itu kemarin saya sudah bilang diakibatkan oleh dia simetris atau tidak molekulnya. Kalau molekulnya simetris, dia nonpolar, misalnya dia berikatan semua, punya PEI tapi tidak punya PEB ya. Kalau asimetris, dia jadi sudut ikatannya lebih rendah, ya, kemudian dia lebih tidak, lebih polar. Dan dia kita sebut sebagai molekul yang memiliki momen dipol kalau dia polar. Gaya interaksi berikutnya adalah interaksi tadi dipol-dipol ya. Kemudian yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang paling kuat di antara dipol-dipol dan gaya London. Karena dia interaksinya antara H dengan F, H dengan O, dan H dengan N. Karena oksigen itu punya F dan N punya PeB dan keelektronegatifan yang tinggi, juga dia punya interaksi yang dengan H itu lebih kuat. Jadi kalau ada H berikatan dengan O, H dengan N, H dengan F itu kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Dan ada yang lebih kuat lagi di antara ketiga itu, yaitu adalah ion dipol. Ya, ikatan ion dipol itu misalnya Na plus dengan H2O. Na plus dikelilingi oleh molekul air dari oksigen atau Cl- dikelilingi molekul H dari H2O. Nah, yang terhidrasi itu ikatannya kuat tuh, ion dipol namanya, interaksi molekulnya. Malah kalau dia punya ion dipol, dia sulit sekali untuk menguap. Ya, dia butuh suhu tinggi. Ada juga ikatan ion dipol, interaksi intraion dengan senyawa polar. Ya, sama sih ini. Kalau ion dipol terinduksi, dia senyawanya ion dengan nonpolar. Kalau ion dipol, ini ion dengan senyawa polar, misalnya sama air. Ya, jadi urutan kekuatan paling kuat pastinya ion dipol ini. Kemudian yang kedua adalah ikatan hidrogen, kemudian interaksi dipol-dipol, dan yang ketiga terakhir adalah gaya London. Ini contoh ikatan hidrogen. Jadi mungkin kalau kalian interaksi itu sebenarnya bukan dituliskan dari satu garis ya, tapi garis putus-putus. Jadi garis putus-putus menunjukkan adanya interaksi molekul. Ya, nanti kalau di ujian, kalau misalnya ada senyawa-senyawa banyak gitu ya, berikan garis titik-titik untuk sebagai interaksi molekul. Misalnya ini dan jenis interaksinya. Nah, ini interaksinya adalah ikatan hidrogen. Kalau yang HCl tadi interaksinya apa? Oh, yang ini interaksinya apa? Kalau yang ini adalah interaksinya ion dipol. Mau saya bergerak nggak? Bergerak ya. Oh, oke. Dan yang ini misalnya H dengan Cl, ini juga interaksi molekul. Jadi kalau kamu interaksi itu beda. Kalau yang di dalam kita sebut intermolekul, yang putus-putus ini adalah antar molekul ya. Jadi dia tidak membentuk ikatan tapi ada antaraksi. Oke. Nah, gaya interaksi molekul semakin banyak jenisnya, mau ada banyak ikatan hidrogen, gaya London dan ion dipol ataupun dipol-dipol, dia semakin banyak dan dia semakin kuat, dia bisa mempengaruhi titik didih atau titik leleh atau bukan kelarutan. Ya, kelarutan dan juga sifat fisik lainnya. Contoh misalnya F2, Cl2, Br2, I2. Dia sama-sama jenis. Berarti dia lebih cenderung ke gaya interaksi London kan? Ya. Cuman kenapa dia boiling point atau titik didihnya lebih rendah dibandingkan I2? Karena berat molekulnya lebih besar I2 dibandingkan Br2, Cl2, dan F2.
Kan tadi saya bilang, kalau dia sejenis interaksi molekul, kemudian dia tidak termasuk ciri-ciri ikatan hidrogen, tidak termasuk dipol-dipol, perbedaan keton-negatifan, dan tidak termasuk ion, maka itu bisa ditentukan dari berat molekulnya. Ya, helium dengan helium, neon dengan neon, Ar dengan Ar, kripton dan kripton, Xe dengan xenon, Rn dengan Rn. Rn pasti lebih tinggi titik didihnya karena dia punya berat molekulnya lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, senyawa hidrokarbon atau yang mengandung CHO ya, N itu juga dia kan interaksinya C sama H, H dengan H, C dengan C ya. Itu dilihat juga dengan berat molekulnya. Semakin besar molekulnya, dia akan semakin banyak interaksinya. Ya, semakin berat molekulnya besar, interaksinya juga akan semakin banyak. Titik didihnya akan semakin tinggi. Ya, kalau gaya interaksinya rendah, ya titik didihnya semakin rendah, semakin dia ingin cepat menguap. Ya, titik didih rendah, tekanan uap tinggi itu namanya dia menguap atau mendidih. Kemudian konformasi seperti ini, kalau dia dituliskan linier seperti ini sama yang compact kayak gini CH3 apa C terus di atas CH3 di kanan CH3 kiri CH3 kanan bawah CH3 ini karena strukturnya compact kayak plus seperti itu dia jadinya interaksinya berkurang sehingga titik didihnya lebih rendah sedangkan kanan itu titik didihnya lebih tinggi karena dia linier dia berinteraksi dengan H dengan di atas jadi interaksinya cuma semua yang di atas ini molekul satu di atas dengan molekul bawah sedangkan molekul atas sama bawah cuma interaksinya bawah dan atas saja kan kanan kiri nggak ada kalau yang ini atas sama atas bawah sama bawah dengan yang molekul yang di atas banyak interaksinya kenapa karena apa luas permukaannya semakin besar, interaksinya juga semakin besar. Jadi small area for interaction kalau dia compact dan larger area untuk berinteraksi kalau dia linear atau bentuknya senyawa yang lurus. Jadi bentuk molekul itu luas permukaan meningkat untuk saling berinteraksi, gaya London juga meningkat. Molekul yang kompak itu atau yang tadi ya bentuknya eh, kayak cross section gitu ya, kayak plus gitu, tidak bebas dia berinteraksi dengan atom yang lain. Kalau linear dia punya kesempatan berinteraksi dengan atom hidrogen yang lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi heksan sama propana. Propana sama heksana sama-sama linear, cuman linearnya lebih panjang yang heksan. Sehingga dia titik didihnya lebih tinggi dibandingkan propana. Ya, karena gaya interaksi molekulnya juga semakin besar. Semakin banyak titik apa sisi aktifnya untuk berinteraksi. Coba jawab ini, mana molekul yang paling lemah gaya interaksi molekulnya? Mana baru dijelasin. Gaya London ya. Paham nggak sampai sini? Jawabannya yang B, karena gaya dispersi London itu lebih lemah dibandingkan ikatan hidrogen, dipol, ion dipol, dan dipol-dipol. Yuk, mana gaya interaksi molekul ya pada CH3, CH2OH? Pastinya si London ada ya, dipol-dipol ada, dan ada juga hidrogen. Ya, hidrogen ini kan O sama H ada ya. Jadi kamu bayangkan senyawa ini ada lagi di bawahnya. Nah, dia interaksinya apa gitu ya? H dengan O pasti hidrogen. C dengan H
pasti dipol-dipol. H dengan H, C dengan C itu pasti dia gaya apa tadi? Gaya London. Jadi jawabannya yang B. Semuanya ada. Nah, di ujian semakin banyak gaya antar molekulnya, semakin besar dia titik didihnya juga semakin tinggi. Tekanan uapnya semakin rendah. Semakin dia tidak mau menguap kan, karena dia ditahan. Sama kayak kamu ingin apa? Ingin terbang tapi kamu ditarik banyak orang gitu ya. Nah, itu gaya interaksinya molekulnya banyak. Tapi kalau kamu sudah terbang tapi yang tarik kamu di bawah sudah cuma satu, ya berarti gaya interaksinya lemah. Kamu lebih cenderung menguap atau terbang gitu ya. Itu kayak gitu senyawa. Jadi kalau senyawa banyak yang mengikat sama senyawa lain atau senyawanya dia sejenis, itu membuat dia tidak mau untuk berubah wujud menjadi wujud yang lain. Misalnya jadi gas atau jadi cair, menjadi gas atau jadi padat gitu ya. Tapi kalau dia cuman berinteraksinya sedikit, ya dia lebih cenderung pengen nguap gitu kan misalnya. Menjadi berubah wujud. Misalnya air kemudian menjadi uap air ya karena interaksinya semakin lemah, misalnya pada suhu tertentu sehingga dia nguap. Manakah spesies yang gaya interaksi molekulnya paling kuat? Yang mana yuk? Cl dengan Cl kita sebut sebagai gaya London. CH4 itu ada London dan dipol-dipol. O2 London. HF. Kalau HF apa? Dipol-dipol ya. Bahkan dia bisa lebih lebih kuat ya dibandingkan C4. Apalagi C4 kan non polar, London juga itu lebih banyak. Manakah interaksi antar molekul paling kuat pada CaCl3? Pastinya dipol-dipol. Kenapa? Karena ada H dengan Cl kan berinteraksi. Ini kalau kamu tulis CaCl3 terus di bawahnya ada CaCl3 buat struktur ikatan kimianya, pasti ada interaksi H dengan Cl. Ingat, ini interaksinya yang paling dekat dengan molekul tersebut. Ikatan kimia kamu sudah bisa gambar struktur Lewisnya kan? Kamu sudah tahu apa bentuk sudutnya kan? Nah, kalau ada sudutnya dan dia lebih dekat tetangganya, nah itu tuh bisa interaksinya dengan tetangganya lebih mudah berinteraksi dengan senyawanya atau gugus di paling dekatnya. Misalnya CF2, manakah yang termasuk gaya antar molekul yang dominan? CF, ya pasti London, ya. Karena kalau kamu buat CF-nya di atas, F-nya di bawah kan. Terus CF2 yang di kanan, F-nya di atas, F-nya di bawah. Terus ada senyawa lagi yang mirip dengan senyawa CF2. Pasti interaksinya F dengan F kan. Ini juga F dengan F kan. Sehingga interaksinya lebih banyak adalah London. Nah, kalau yang ini di bawah coba senyawa ini. Ini ada OH, ada alkohol, ada aldehid, ya. Kemudian ada karboksilat yang kanan ini. Nah, kalau kamu lihat mana yang berinteraksinya paling banyak adalah yang ada OH di sini. Ya, OOH. Karboksilat itu interaksi hidrogen pasti ada ya. Sehingga eh, nomor 3 itu lebih tinggi antara titik didihnya dibandingkan yang lain karena gaya interaksi molekulnya lebih besar dan lebih banyak. Jadi saya bilang ion dipol lebih tinggi, kemudian ikatan hidrogen, kemudian dipol-dipol, kemudian London paling rendah. Ya. Nah, kalau tadi semuanya banyak London, kalau London semua gitu ya, nah yang menentukan apa? Berat molekul dan
strukturnya linier atau kompak. Coba kerjain ini 5 menit. Kita bahas nanti. Jadi ada asam asetat, ada aseton, ada diethyl ether. Diethyl ether itu ada interaksi antara hidrogen dengan hidrogen. Lihat kalau kamu, jadi interaksinya kamu gambar lagi molekulnya, terus buat ikatannya, kemudian mana yang paling dekat. Diethyl ether itu hanya gaya London dia punya, karena oksigen dengan hidrogen itu sangat jauh interaksi. Jadi yang terdekat. Pak, untuk diethyl ether tuh berarti cuma bisa membentuk gaya London ya, Pak? Iya, karena kalau kamu nanti mungkin saya akan bahas lagi di kelas, karena dia kalau sejajar, hak semua di atas kan, haknya di atas, haknya di bawah kan, interaksinya yang paling dekat adalah hak dengan hak, dan O juga di tengah kan, jadi interaksi O-nya itu cuman O dengan O, karena hak dengan hak, bukan hak O dengan hak ya, karena yang paling dekat ya, dan kamu gambar struktur Lewisnya. Sedangkan kalau aseton, dia itu ada antaraksi molekul. Antaraksi molekulnya apa? London pasti. Semuanya punya London. Tapi kalau yang tadi asam asetat, seperti yang ini kan, COH ini misalnya ini tadi CH3, COH, antaraksi Londonnya, apa antaraksi lainnya selain dipol-dipol kan C sama O. Kalau misalnya ada senyawa ini lagi, di bawahnya kan pasti ada senyawa ini ya, gugus ini lagi kan. Kan akan ada interaksi C dengan O kan ya. Kalau yang ini kalau ada senyawa yang sama, dia akan ada interaksi O dengan H atau H dengan O di senyawa itu. Nah, jadi kalau yang jelas gambar dulu sesuai dengan struktur Lewisnya, gambar dengan sudut ikatannya. Nah, itu cari yang terdekat. Gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini gaya interaksi molekul yang paling banyak adalah di asam asetat. Karena asam asetat ada interaksi dipol-dipol pastinya, C dengan O misalnya, gaya dispersi London, H dengan H, C dengan C, ikatan hidrogen pastinya H dengan O. Nah, kalau aseton pastinya interaksi dipol-dipol, C dengan O, ya, dan London. Nah, kalau diethyl ether hanya dispersi London saja. Kalau kita lihat di situ berdasarkan kekuatan interaksi, kalau kita gambar kekuatan interaksi diethyl ether lebih sedikit, lebih kecil karena dia punya interaksi hanya dispersi London saja dan paling kuatnya ya London. Sedangkan aseton paling tingginya adalah dipol-dipol dan yang ketiga adalah
CH3COH adalah asam asetat. Jadi kalau dilihat kekuatan interaksinya ya lebih tinggi yang asam asetat, COH. Kalau titik didihnya yang punya interaksi besar, paling kuat, itu pasti titik didihnya lebih tinggi. Dan tekanan uapnya lebih rendah. Ya, seperti itu. Tadi ditanya apa lagi selain titik didih, tekanan uap, viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas itu kekentalan. Semakin dia kental, berarti gaya interaksinya semakin besar. Ya kan? Misalnya kamu cairan, kamu banyak dipegang sama banyak orang, nggak bisa bergerak nggak? Nggak bisa. Ya, jadi interaksi dengan molekulnya besar. Jadi viskositas akan sejalan dengan sama saya seperti titik didih ya. Jadi apa? Kalau viskositas yang paling besar pasti adalah sama asetat. Itu salah itu ya. Harusnya sama asetat viskositasnya lebih besar. Kalau dari yang lebih rendah ya pastinya di ethyl ether ya. Dia lebih cair. Ini contoh juga di soal. Nah, di sini kamu lihat ya, makin banyak senyawanya dia akan semakin besar viskositasnya. Jadi 3, 2, 1. Interaksinya lebih besar yang ketiga daripada yang kedua dan ke satu. Jadi menggunakan memprediksi sifat fisik molekul itu seperti titik Gilliard, titik lele, tegangan permukaan itu dipengaruhi oleh 4 gaya interaksi molekul yaitu interaksi ion dipol, ikatan hidrogen, dipol-dipol dan gaya London. Semakin besar molekulnya, semakin panjang dia akan semakin berat, dia akan memiliki banyak gaya interaksi molekul. Maksudnya berat molekulnya lebih besar gitu ya. Kalau senyawanya kecil, kemudian dia tidak lurus, ya tidak panjang tapi kompak, kemudian ringan, interaksi molekulnya juga akan semakin lemah. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Hah? Nah, Enggak, Pak. lanjut. Tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini adalah sifat fisik yang lain ya. Selain viskositas, titik didih, tekanan uap, itu tadi ya. Jadi kalau gaya interaksi molekulnya lebih banyak, pasti tegangan permukaannya tinggi. Ya. Sama kayak ini. Di air itu kan dia punya molekul yang saling berinteraksi satu sama lain. Tapi kalau suhunya dinaikkan, gaya interaksi molekulnya ini akan putus. Ya, putus sehingga dia bisa eh, apa? Gaya antar molekulnya berkurang sehingga bisa lebih lembek. Lebih apa ya, mudah ditembus lah. Kenapa air itu di kalau kamu tuh eh, berenang terus mau masuk ke dalam air sakit dadanya ya karena dia punya tegangan permukaan yang besar, kamu melawan gaya interaksi molekul air yang di atas ini di permukaan ya. Kenapa nyamuk, kenapa teratai bisa ngapung itu ya, selain dari kadar garam juga bisa gaya interaksi molekul dengan air yang sangat kuat. Kalau ada salinitas tinggi, ini untuk oceanografi ya, kan kadar garamnya tinggi. Itu kan ada mineral kan. Interaksinya apa jadinya? Kalau air dengan air sendiri, interaksinya apa? Ada gaya London, ada yang dipol-dipol, ada hidrogen kan. Air kan punya ikatan hidrogen kan. Nah, kalau dia salinitasnya tinggi, air garam gitu ya. Kenapa kamu bisa ngapung di laut mati, laut garam yang tinggi, salinitasnya tinggi? Karena dia ada interaksi lebih besar daripada air dengan air, yaitu ion
logam dengan air. Namanya ion dipol. Nah, ion dipol semakin banyak, semakin besar, semakin mudah dia, semakin keras dia gaya interaksinya. Nah, makin ngapung dia. Ya. Dan kalau diuapkan, air dengan air yang mengandung mineral ya pasti lebih butuh suhu tinggi yang ion dipol dibandingkan yang air-air saja, ikatan hidrogen. Ya, molekul air cenderung menurunkan luas permukaannya ketika kontak dengan udara atau media nonpolar. Jadi itu kenapa kita bisa menjelaskan tegangan permukaan salah satunya disebabkan oleh gaya interaksi molekul antara molekul air dan air yang semakin banyak. Yang kayak saya bilang ini antara yang garis hitam atau garis merah itu gaya interaksi molekul air dengan air sehingga dia tegangan permukaannya semakin besar. Sehingga ion dipol itu tegangan permukaan airnya akan semakin besar. Paham ya? Jadi kamu bisa jelaskan kenapa salinitas tinggi dengan gaya interaksi molekul. Kemudian ada namanya pembasahan. Pembasahan ini adalah ketika molekul air itu berinteraksi dengan suatu permukaan yang nonpolar. Polar sama nonpolar tidak akan berinteraksi kan? Sama kayak kaca dengan air. Nah, kalau kaca sama air tidak ada banyak interaksi lemah kan. Tapi kalau misal ada interaksinya tapi tidak banyak. Misalnya kaca itu mengandung silika, silika oksida kan. Nah, oksigen ini sama H kan ada ikatan hidrogen kan. Membuat si permukaan kaca itu air itu melumer karena ini ada interaksi dengan permukaan kaca. Nah, kalau yang di atas permukaan kacanya dikasih minyak sehingga interaksinya adalah minyak sama kaca dan air. Air lebih membentuk lebih mementingkan lebih apa ya interaksinya lebih banyak antara air dengan air membentuk strukturnya sendiri, membentuk bentuknya sendiri. Seperti yang kayak di air di teratai, itu gaya interaksi molekul air itu lebih besar dibandingkan gaya interaksi air dengan permukaan teratai. Sama dengan kalau dikasih minyak di kaca, air akan apa gaya interaksi molekul air akan lebih besar dibandingkan gaya interaksi molekul dengan air sama minyak. Tapi kalau air dikasih dalam permukaan kuarsa atau kaca, ada ada gaya interaksi molekul antara air dengan kaca itu sendiri. Nah, itu kalau kita sebut di industri, kita sebut namanya gaya adesi dan kohesi. Gaya adesi itu adalah gaya antara molekul dengan permukaannya. Kalau kohesi, molekul dengan molekul. Makanya kalau yang dia ada gaya interaksi molekul dengan suatu permukaan, itu kita sebut kohesinya lebih besar dibandingkan, eh, sorry, adesinya ya, lebih besar dibandingkan kohesi. Tapi kalau air masih tidak ada interaksi dengan permukaan, berarti gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi. Sebenarnya ini mainan gaya antar molekul. Molekul mempertahankan bentuknya. Banyak orang-orang teknik, dia terutama yang berkaitan dengan tekstil ataupun apa material, dia memainkan kimia dasar saja dengan gaya-gaya antar molekul. Misalnya, kenapa jas hujan kita tidak ada jas hujan yang anti air? Karena dia melapisi suatu polimer minyak seperti permukaan kaca yang dilapisi oleh minyak di atas kaca ini. Sehingga gaya antar molekul antara jas hujan, kain dari jas hujan dengan air tidak akan ada interaksi. Sehingga air langsung menjatuh kan. Beda kalau kayak pakaian kita. Pakaian kita kan dari selulosa ya, serat. Serat itu ada oksigen dan hidrogen. Kalau kena air kan nyerap ya. Sehingga ada gaya interaksi molekul kan, betul ya. Sehingga gaya adesinya
gaya kohesinya lebih besar daripada adeksi. Nah, takaran berapa banyak gaya interaksi molekul, nah itu permainan di industri. Ya, semakin mahal bahan itu anti air, itu semakin mahal. Karena dia dilapisi lagi senyawa lain kan dari bahan awalnya aslinya. Makanya banyak orang kaya dengan pengetahuan kimia dasar di tekstil misalnya di produk-produk tertentu hanya memainkan seperti ini. Inilah salah satu kelebihan kimia dasar memainkan gaya interaksi molekul, kemudian komposisi dengan stoikiometri, kemudian memainkan eh, energi dari termokimia dan termodinamika, gitu ya. Dan juga dari apa yang kalian pelajari kemarin tuh reaksi ya, reaksinya mengendap atau tidak, itu untuk pemisahan. Nah, kimia dasar itu sebenarnya bisa menjawab fenomena-fenomena yang ada yang sebenarnya orang teknik bisa aplikasikan. Kan kalian tidak belajar kimia lanjut kan? Kalian belajar kimia dasar. Makanya kenapa kimia dasar itu sangat penting di teknik untuk inovasi. Contoh tadi saya bilang untuk membuat kain tekstil anti air, ya mainkanlah gaya interaksi molekul, yaitu adesi dan kohesinya misalnya. Seperti itu. Ya, kemudian ada namanya surfaktan. Nah, surfaktan ini menurunkan tegangan permukaan. Kenapa? Karena dia ada gugus yang polar, ada gugus yang non polar. Gugus polar akan ikut dengan air, yang non polar akan ikut sama minyak. Makanya deterjen-deterjen kan itu kalau ditambahkan dalam pakaian, kotoran dalam pakaian akan nyerap sama gugus non polarnya, air akan eh, melewati akan berinteraksi dengan air yang deterjen. Jadi itu kita sebut surfaktan. Makanya kalau minyak di perairan, kalau misalnya ada di perairan laut, kamu tinggal tambahkan surfaktan, dia akan mengumpul dan kalian bisa pisahkan atau ambil minyaknya dari perairan itu sendiri. Baik, itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Jadi teori-teori yang saya sampaikan ini sangat berlaku dan bisa dipakai untuk inovasi kalian nanti kalau bekerja atau di tugas akhir untuk industri.